cerdas tenanan ya. Begitu langsung sekali disampaikan, langsung ingat, Masya Allah. Dan itu teman-teman kalau pas mau mengajar selalu disetting seperti itu, berulang-ulang, minimal 21 kali pelatihan pertama tidak putus. Jadi kalau ingin membentuk suatu perilaku baru, itu latihannya 21 hari tidak putus. Kalau misalnya 1 hari, 2 kali, 3 kali sudah melakukan, kemudian hari keempatnya lupa, gimana Mbak Nurdin? Ulangi lagi hitungannya. Jadi dari hari 1, 2, jadi teman-teman memiliki kalender kan, punya kalender, hari ini sudah melakukan ini. Dan itu akan asik, efektif dilakukan sebelum mengajar dan ketika teman-teman bangun tidur. Bangun tidur jangan langsung menganjakkan kaki dari ranjang, nanti menjadikan stroke atau sakit jantung. Duduk dulu, baca doa, kemudian buka mata gini, kalau hafal surat Ali Imran ayat 190 sampai 200, baca surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Nah, nek nggak hafal itu ditulis besar-besar, ditempelin di kamar, di tembok, gitu kan. Setelah itu atur nafas dengan pola 478. 4 itu gini, mau pernah belajar atur pola nafas? Caranya gini, tarik nafas panjang dengan 4 hitungan. 1, 2, 3, coba tarik nafas panjang. Nah, kemudian tahan nafas 7 hitungan itu pertama hitungannya gini, baca subhanallah 7 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Hembuskan 8 kali hitungan. Itu hembuskannya kalau bisa sampai kondisi perut mengempis, kosong. Kalau bisa memang menghembuskan nafas itu 2 kali lipat tarik nafasnya. Karena apa? Dengan itu oksigen yang masuk ke otak itu jadi semakin lancar, dan ketika oksigennya lancar, pikiran kita tiap hari bangun tidur selalu fresh dan selalu cerdas. Kalau bangun tidur belum disetting, langsung kemerutuk bangun tidur di ranjang, langsung sudah jam 4, kesiangan, langsung ke kamar mandi, langsung menjalankan semua rutinitas gitu. Akhirnya mood di pagi hari mempengaruhi mood seharian utuh. Jadi disetting dari bangun tidur, emosi dari bangun tidur itu akan mempengaruhi emosi seharian. Jadi kalau dia Bu Ustadzah gitu kok yang ngajar semrawut, bangun tidurnya mesti gue semrawut gitu kan. Berarti seharian dia menjalani rutinitas kegiatannya semrawut. Bisa kelihatan dari perilakunya. Itu begitu. Ternyata ngefek ya, benar. Dari rutinitas bangun tidur sampai aktivitas seharian itu terlihat. Oh, ini orang-orang yang kualitas tidurnya, ini yang sangat tersetting dirinya. Itu kelihatan. Ilmu perilaku begitu. Teorinya, tapi teman-teman nanti dirasain sendiri. Nah, maka ada kita istilah hari ini ketika akan kongko bareng membentuk karakter. Karakter bagaimana kan yang akan dibentuk? Seperti apa gitu kan? Nah, di dalam Islam atau di dalam ilmu pendidikan apapun, yuk kita ingat-ingat 3 hal pondasinya adalah, yuk pegang kepalanya, olah pikir, olah rasa, olahraga. Apa tadi yang mau diolah-olah? Oke, Islam pertama kali mengajarkan kepada kita untuk olah apa nanti dari olah apa? Olah pikir. Kalau pikirannya positif, kalau pikirannya bagus, insya Allah perasaannya bagus gak? Bagus. Kalau perasaannya bagus, perilakunya bagus gak? Bagus. Kalau perilakunya tuh bagus, kebiasaan hariannya bagus gak? Bagus. Kalau kebiasaannya bagus, karakter yang terbentuk bagus gak? Bagus. Kalau karakternya bagus, akhirnya kepribadiannya bagus tidak? Bagus. Dimulai dari mana tadi? Olah pikir, olah rasa, olahraga. Ternyata dan rututannya memang begitu teman-teman. Jadi pola pikir yang mau ditancapkan dulu pertama kali pada diri setiap anak itu apa? Kan gitu kan? Oke, sekarang kita akan menguji selama ini kita hidup ini olah pikir kita kualitasnya seperti apa? Adain permainan ya. Setuju permainannya? Oke, permainannya boleh teman-teman sambil pejamkan mata, boleh sambil melototkan mata juga nggak apa-apa, buka mata juga nggak apa-apa. Bayangin teman-teman, hari ini teman-teman saya ajak ke suatu tempat. Sudah bayangin, tempat itu ternyata adalah hutan yang sangat lebat sekali. Sudah? Teman-teman masuk ke dalam hutan? Sudah? Oke. Begitu masuk ke dalam hutan ini,
Terserah teman-teman ada yang melihat suatu bangunan atau tidak. Kalau ada yang melihat bangunan, tandai bangunan itu bangunan seperti apa. Kalau yang enggak, lewatin saja. Kalau yang lihat bangunan itu, amati bangunan tersebut. Apakah bangunan itu berbentuk bangunan tembok, atau kayu, atau gubuk? Terserah teman-teman. Setelah melewati bangunan itu, teman-teman amati bangunan itu pintunya terbuka atau tertutup. Oke. Kalau terbuka, apakah teman-teman mau masuk dalam bangunan itu atau melewatinya saja? Terserah. Kalau pintunya tertutup, itu artinya kan teman-teman nggak bisa masuk dalam bangunan tersebut. Oke. Yang bisa masuk ke dalam bangunan tersebut, amati di dalam bangunan itu ada benda-benda apa saja. Rata-rata banyak benda yang berbentuk bulat atau segi empat atau segitiga, atau benda-benda yang di dalam itu benda-benda modern atau benda-benda yang terbuat dari tanah. Kalau modern itu berarti benda-benda di dalam itu kaca, keramik. Kalau benda-benda yang dalam rumah itu, dalam bangunan itu adalah benda-benda terbuat dari tanah, amatin. Mungkin terbuat dari gerabah atau apa. Oke. Sejenak teman-teman lupakan rumah itu, keluar dari bangunan itu, lanjutkan perjalanannya. Di jalanan ini ada suatu kunci. Apa yang dilihat kunci itu jumlahnya berapa? Mungkin ada yang melihatnya jumlahnya dengan berbeda-beda, ada yang hanya melihat satu kunci, ada yang melihat 3, atau ada yang melihat 5 atau segerombolan kunci. Nah, ketika melihat kunci itu, apa sih yang dilakukan teman-teman? Membiarkannya tetap ada di tempatnya, dilewatin saja, atau mengambil kunci tersebut? Itu terserah kepada diri teman-teman. Oke. Kemudian lanjutkan perjalanannya ke dalam suatu hutan ini. Wow, kita ketemu sungai. Indah sekali. Airnya mengalir. Coba teman-teman rasakan, airnya mengalir ini kecil alirannya, atau sedang, atau deras. Sesuai dengan yang ada di imajinasi teman-teman ketika melihat sungai tersebut. Sejenak, wow, beningnya air ini, teman-teman, apakah masukkan kaki ke dalam sungai itu atau hanya melihat? Kalau memasukkan kaki ke dalam sungai itu, sejenak kemudian tengok ke kanan, wow, ada air terjun. Air terjunnya indah sekali. Apa yang dilihat? Apakah air terjunnya itu, airnya itu kecil alirannya, atau sedang, atau besar? Nikmati pemandangan di dalam hutan ini. Indah sekali. Nah, kemudian teman-teman lanjutin perjalanannya setelah asik bermain di sungai tadi. Ketemu bangunan yang kedua. Cek. Nah, di bangunan ini apa sih yang teman-teman lihat? Apakah sama dengan bangunan yang pertama atau berbeda? Kalau berbeda, di mana letak perbedaannya? Lalu sejenak teman-teman menikmati bangunan itu saking terpesona. Bangunan ini bagus sekali ya, gitu ya. Teman-teman kehilangan tanda jejak dan saya sudah pergi dari situ. Tugasnya teman-teman adalah keluar, bagaimana keluar dari hutan itu. Bagaimana caranya teman-teman keluar? Jika teman-teman sudah bisa menemukan jalan, boleh buka mata dan ucapkan alhamdulillah. Bagi yang belum bisa keluar dari hutan itu, cari jalan keluar dari hutan itu tadi seperti apa.
Yang sudah bisa keluar dari hutan bisa buka mata dan ucapkan alhamdulillah. Oke, satu persatu udah mulai bisa keluar dari hutan dan udah mengucapkan alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sudah mulai semuanya sudah bisa keluar. Oke, ada yang mau bercerita selama perjalanannya? Yang saya rasakan, saya jalan-jalan di hutan, menikmati pemandangan banyak pepohonan di situ. Lama-kelamaan saya jalan, terus saya mendengar gemericik air. Saya tengok dan saya langsung lihat air terjun. Air terjunnya kecil, sedang atau besar? Air terjunnya sedang. Sedang. Terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Sedang, terus kita jalan-jalan lagi. Dan saya nggak ketemu dengan gedung yang kedua juga nggak ketemu. Oke. Saya nggak ketemu dengan gedung yang kedua. Saya jalan dan lama-kelamaan saya keluar dari hutan. Rahasianya bisa keluar dari hutan itu tadi apa? Lewat pintu masuk yang sama masuknya atau beda? Tidak. Beda? Ngikutin apa? Tiba-tiba bisa keluar aja gitu? Ngikutin jalan setapak aja. Ngikutin jalan setapak saja. Oke. Terima kasih Bu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian memperkenalkan diri kalau begitu, biar Mbak Anis kenal. Saya Deni Pujanindung. Nah, nama panggilan gitu. Nama panggilnya Ning. Mbak Ning. Oke. Tadi pengalaman saya, saya jalan-jalan di hutan itu, saya cuma lihat pohon, tidak ada lihat bangunan apapun, cuma pohon-pohon dan satu pohon paling besar. Begitu. Oke. Ada satu pohon paling besar. Terus saya jalan, saya tidak menemukan kunci dan apapun. Oke. Saya melihat air terjun yang cukup tinggi. Oke. Yang cukup tinggi. Dan di sekitarnya itu batu-batuan. Oke. Terus apa ya, lihat yang ada beberapa air yang tidak cuma satu air terjun. Ya, banyak berarti menumbuhkannya. Lumayan tapi nggak banyak banget. Ada sekitar 3. Oke. Alirannya deras, kecil atau sedang? Sedang. Yang sedang. Terus saya jalan lagi keluar. Saya juga tidak menemukan bangunan yang kedua. Oke. Terus saya keluar dari hutan itu dengan cara ada cahaya. Oke, ada cahaya. Kelihatannya cahaya kalau hutan-hutan kan rimbun kan? Iya, betul. Nah, saya lihat cahaya yang terang banget. Berarti itu jalan keluar itu. Oh, begitu. Siap. Pengalaman itu. Luar biasa. Saya masuk malam tadi, dia berjalan di situ saya langsung menemukan sebuah rumah, tapi itu pintunya ditutup, tapi itu ya belum masuk, tapi terus kan saya nggak masuk akhirnya walaupun itu sudah terbuka, masuk. Oke. Berarti kan saya tidak menemukan barang apapun ya. Betul. Itu saya jalan, ya di jalan itu ada kunci kalau nggak salah 5. Oke. Itu saya pun nggak mengambil, saya cuma lihat aja. Oke. Saya jalan lagi di seberang sungai. Sungai itu sedang. Lalu